Aduh, gila mantap, keren banget nih Mas Taufik. Ngambil program kerja yang dilaksanain, terus penerapan isunya juga ternyata tidak masalah ya di sana kemarin. Benar sekali. Mungkin rekan-rekan yang dengar podcast nih, aduh, ngapain lagi sih selain kita kegiatan sama masyarakat itu? Ada nggak sih kita liburan atau destinasi jatuhnya kita ke refreshing gitu Mas Taufik? Refreshing. Kemarin Ya dong. saya sebagai relawan nih, waduh kemarin kita kedua pantai, terus ngeliat gua sama ada mercusuar tuh. Itu di mana aja sih Mas Taufik? Jadi biar penasaran nih teman-teman nih. Oke, oke. Sebenarnya kalau misal soal apa kita refreshing, sebenarnya dari Bogor ke Pulau Gili Raja itu sebenarnya udah refreshing parah sih, karena kita melewati 2 pulau gitu kan. Ya Iya. kemudian ditambah lagi kita diindahkan dengan suasana atau dengan wisata-wisata di Pulau Gili Raja. Nah, di Gili Raja itu sendiri tuh punya 3 wisata yang diandalkan gitu loh. Salah satunya yang tadi Mas To bilang, dari pantainya, pantai Beringin, yang mana itu uh putih ya, Mas To ya. Putih, Nggak ada kali mantis ya. ya putihan dia daripada pahanya tahu daripada itu ya. Waduh, iya kalah lah Mas Taufik ini saya. Aduh. Pasirnya itu. Nah, jadi nggak bisa digambarkan dengan kata-kata, tapi dengan karena saya baru pertama kali melihat kemudian putih dan juga jarang sekali ada sampah yang mendarat atau yang bersandar di sana. Ya pelabuhan aja bersandar. Nah, kemudian ada lagi nih namanya Gua Penyantren. Nah, itu nggak tahu ya kenapa dibilang Gua Penyantren. Mungkin itu ada isu lebih ke apa ya, Mas tuh itu ya, goib-goib kali Ada ya mungkin kita ya. tidak bisa bahas Oke, mungkin ya. dibilang ada goa dan ya tidak bisa bahas itu, nggak pernah dikasih tahu oleh orang sana. Kenapa dibilang gua penyantren? Ya kita cuman tahu aja itu nyata wisata seperti kayak apa ya, Candi Borobudur lah gitu-gitu dah. Tapi hanya orang-orang tertentu aja yang boleh masuk ke sana gitu. Iya. Yang kemudian ada Rambu Suar Gili Raja. Nah, salah satunya dulu itu Gili Raja itu nggak punya sinyal. Nah, itu adalah salah satu andalan dari Pulau Gili Raja mendapatkan satu sinyal lah, salah satu sinyal dari ya namanya Rambu Suar Gili Raja gitu. Itu sih. Terus kemudian kita lihat berbagai macam. Oh iya, sama satu lagi, bukan berbagai macam, sama kan di sana itu kita selain kita bekerja sama dengan PWG atau pemuda giat wisata maksudnya ya, Iya, pemuda Mas giat Taufik. wisata di sana ya, giat wisata di sana untuk memplotkan yang kemudian kita jadikan peta yang seperti kita pelajari di PSB menggunakan ArcGIS dan diberi skala dan juga beri petanya dan juga keterangan segala legendnya segala macam. Kalau misalnya teman-teman PSB pasti tahu lah ya Iya, legend oke. dari bentukan isi dari peta itu seperti apa. Ya, kemudian kita uploadkan dengan menggunakan ArcGIS pun, software ArcGIS, dan juga ada software salah satu menguploadkan di titik yang mana itu sesuai, yaitu apa ya aplikasinya, software location kalau nggak salah. Itu. Jadi GPS nggak gitu ya? sembarang GPS gitu, jadi nggak sembarang uploadkan, tapi dengan aplikasi dan dengan teknologi yang mana ini data real gitu dan data yang bisa dipegang oleh saudara saudara warga Gilir Raja atau dari pemuda giat wisata di sana sebagai dokumen atau arsip yang mana ini apa ya jatuhnya gambaran umum selain dari warga Gilir Raja tahu wisata di sana itu tapi misalnya tempat ini menjadi salah satu kategori tempat wisatawan gitu yang boleh dihadiri gitu.
Itu bisa jadi salah satu arsip atau salah satu legend atau salah satu tempat untuk gambaran Iya, bahwasanya Pulau Gili Raja mempunyai beberapa wisata gitu kan. tempat wisata ya. Jatuhnya bisa Benar direkomendasikan Pulau Gili sekali. Raja ini untuk hal seperti itu. Mungkin bagi Mas Taufik nih, kan kalau saya sebagai relawan nih, pengalaman yang paling saya rasakan di sana tuh ketika kita hendak berkunjung ke Pulau Sembilan tuh Mas Rofi, karena cenderung posisi pada tidur tuh ya di kapal, hanya beberapa orang lihat lumba-lumba Mas Rofi. Itu sih pengalaman Itu saya benar tuh. sekali. Itu kalau nggak salah kita menempuh berapa jam Mas tuh? 1 jam itu Sekitar perjalanan. 1,5 jam kali ya, kurang Iya, lebih ya. iya, satu jam jam setengah. setengah karena nunggu Mas tahu kebelet pipis ke waktu itu Iya, kalau nggak lupa salah. cebok saya Mas Makanya Rofi jatuhnya. makanya kita rada lama di sana. Jadi 1,5 jam dan Mas tahu juga rada mabok di sana kalau nggak salah ya Mas tahu ya. Aduh, jangan dibongkar sebenarnya. Aduh, Bukan saya itu. iya sih. Bukan saya Anda ya. Oh, Bukan kembaran saya, berarti itu ya. sepertinya maaf ini warga Bengkulu itu ada yang mabok di kapal sebenarnya. Oke. Jadi Itu ya. Terus sebenarnya dari selain itu apa perjalanan sih? ini sangat, iya ya, beda 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 sekali dengan penyeberangan yang biasa teman-teman coba atau pernah teman-teman naiki penyeberangan seperti misal dari Jawa ke Sumatera atau mungkin dari Madura ke Surabaya. Namun di sini kayak naikin kapal apa ya? Kapal kapal getek gitu ya. Iya, Namanya apa kapal ya? gitu. Kayak kapal payang kalau teman-teman tahu kapal payang itu kan rada lebar tuh. Iya, kurang Nah, seperti kapal itulah ya Mas payang Taufik. yang terus kemudian kita duduk di decknya berdempetan dan menunggu nasib untuk Iya. sampai di sana. Oke. Seperti itu. Itu wow, parah. Ya, Dan mungkin Mas Taufik alhamdulillah bisa ya bongkar ya sedikit nih Mas Taufik nih, bongkar sedikit apa nih tuh? Bongkar apa tentang nih? ini nih. Sebenarnya Lego. kita juga kan di mana-mana kegiatan yang baik itu pasti ada trouble-trouble ya Mas Taufik. Ya tuh. Nah, Terus ini trouble yang waktu kita pulang nih, bisa diceritakan tuh Mas Rofik? Aduh, itu pengalaman singkat aja sih ceritanya. oke, Bisa jadi pengalaman pengalaman amazing FFF juga ya. tuh. Nah, pengalaman FFF lagi. Maafin FFF terlalu banyak F-nya. Saya selalu kelibet. Nah, kalau untuk pengalaman FF pasti teman-teman dari volunteer atau kalau misalnya dari pendengar pengen nanya pengalaman apa sih yang berkesan gitu. Katanya si tahu pastinya itu ketika pulang. Yang mana kita pulang ini memprediksi bahwasanya perairan akan tenang di kondisi pagi bolong. Apa sih ngomong? Kalau ada siang bolong dan pagi bolong kali ya. Subuh-subuh Iya, lah. pagi Subuh-subuh. buta, Jadi pagi antara buta. jam 3 pagi pagi buta ya. Pagi buta. Nah, kemudian kita sampai di sana ternyata baru 30 menit ternyata propeller kita lepas. Coba Iya. propeller kita lepas. Alhamdulillahnya kita nggak sampai di tengah, belum sampai di tengah. Jadi bisa dipinggirkan dulu menuju ke Pulau Gili Raja. Sebenarnya itu masih kita memutari gitu. Karena di Desa Jati itu bagian belakang dari Pulau Gili Raja yang kemudian kita harus memutar dulu yang kemudian nanti bisa sampai ke Pulau Madura gitu. Iya. Alhamdulillah ketika propellernya itu lepas, itu kita bisa bersandar gitu di daratan. Seandainya tidak, ya kami mengorbankan riwayat atau jiwa raganya Mas Tau untuk berenang mencari propellernya itu mungkin ya balik-baliknya itu. Karena Iya. jelas tentu pasti teman-teman yang di sana juga walaupun tidur pasti ya panik, tapi ada yang juga bodo amat karena ngantuk. Jadi ya sudah, itu semua berserah diri karena kita sudah di atas laut, di atas kapal. Jadi untuk hidup dan mati udah ada yang ngatur. Dan alhamdulillah Mas Tom dan saya masih bisa podcastan di depan teman-teman yang dengar podcastan ini gitu. Ya, itu pasti Alhamdulillah masih pengalaman seru dikasih banget. umur lah ya, Mas Dimana Rofik. masih umur. Yang mana kita pagi-pagi ya kalau misalnya orang-orang yang volunteer atau Mas Tom nggak tidur, ternyata yang namanya bintang jatuh itu bener ada. Karena kalau misalnya Iya. dilihat dari sana itu bintangnya itu gerak.
kayak apa ya? Kalau misalnya teman-teman nonton Mr. Bean, bukan Mr. Bean, kayak kartun itu ya berbintang jatuh gitu, ada ekor-ekor gitu tuh, itu benar hari lada gitu. Ya itu karena mungkin daerah di sana masih bagus atmosfernya dengan masih mendukung lah ya. atmosfernya Udaranya tuh masih kemarin waktu pas malam-malam mendukung kita udaranya. ya pagi buta itu yang mungkin sedikit terlelap cantik dikit, ini yang sedikit membuka-buka mata itu di situ pengalaman yang tidak mungkin kalian dapatkan ketika kalian berada di kota ataupun di daerah yang polusinya tinggi. Dengan polusinya tinggi itu Nah, bintang kalian di situ sangat terlihat, bintang benar-benar yang banyak itu, kalian benar-benar di situ amazing lah ya. Mungkin untuk pengalaman itu tak terlupakan dan mungkin sangat berkesan ya untuk itu. sangat Nah berasa. mungkin nih Mas Rofik, sebagai ketua tahun kemarin nih, ada nggak sih evaluasi ataupun hal-hal yang pingin Mas Rofik kejar nih gitu? Oke, untuk evaluasi untuk apanya nih? Untuk Mas Tau atau gimana? Jangan sayanya, kalau saya di sini sebagai tim sukses saja, pendukung. Untuk acara atau untuk apa nih? Untuk keberlangsungan hidup Mas Tau gimana? Untuk keberlangsungan acara Mas Rofik. Oh, Kalau acara hidup berarti ya, saya, berarti ya. kemaslahatan hidup saya, alhamdulillah aman. Alhamdulillah aman. Amin. Kalau untuk evaluasi dan juga saran untuk FF tahun selanjutnya, kalau bisa lebih apa ya, memfokuskan lagi wilayah sih, karena kita ini jatuhnya hidup di Jawa Barat, dan pastinya ada banyak wilayah-wilayah yang masih yang membutuhkan tenaga-tenaga seperti kita ini, mahasiswa yang punya ilmu, namun di sana seharusnya bisa diterapkan, tapi butuh orang-orang seperti kita gitu, khususnya di Jawa Barat. Jadi harus dipertimbangkan lagi untuk wilayah supaya dari kos dan juga teman-teman yang ikut volunteer ini tidak capek di jalan dan juga segala macamnya, meminimkan resiko lah jatuhnya. Yang kemudian satu lagi adalah saling senang lah. Karena FF itu adalah liburan, ya nggak sih? Jangan dijadikan Selagi beban ya, kita, Mas Rofik. benar sekali, selaginya kita mengabdi kepada masyarakat, namun disitulah tersisih sebuah kenangan yang terjadi gitu kan. Oke, closing statement yang keren ya. Nah, selain itu mau ngasih tahu nih info buat rekan-rekan sekarang, kalau Expedition of Fisherman Friend tahun ini itu tidak bisa dilaksanakan karena pandemi Wuhan atau pandemi Corona. Pandemi, Itu waduh, berbahaya sekali. gara-gara pandemi. Pandemi Jadi, Xiaomi ya. oh bukan. Oh, aduh, ini sensor lagi bukan nih ya? Jangan Aduh. Xiaomi. Kita itu nyebut sponsor lagi. Oh iya, aduh, semangat deh ya yang edit ya. Itu mungkin untuk Xiaomi ya itu mau merek lain ya, tapi mungkin untuk kegiatan FF tahun ini dari pihak Himafarin sendiri memohon maaf karena tidak bisa memaksakan keadaan ya jatuhnya. Dan Kehendak mungkin Allah sih sebenarnya. iya Bukan. itu. Untuk ini sebenarnya mau ada info juga nih untuk tahun Apa ini tuh? tuh sebenarnya Saya juga nggak tahu nama nih. ekspedisi of Fisherman Friend tuh digabung dengan kegiatan Pestanas menjadi Nautica Fest. Jadi untuk tahun depan itu Nanti kafe. buat rekan-rekan yang mau join itu di Nautica Fest sebenarnya. Bisa join nanti di tahun depan di kepengurusan yang baru itu bakalan ada lagi nih Expedition of Fisherman Friend. Nah, kalian di sini bisa join dalam kegiatan ekspedisi. Ada juga nih kegiatan ekspedisinya. Nah, untuk tahun ini nih Nautica Fest ini banyak sekali perlombaannya dan juga ada webinar yang bakalan mengundang pembicara-pembicara yang keren-keren banget tuh Mas Rofik. Jangan sampai ketinggalan Mas Rofik. Kadang-kadang kayak ada menteri ya masalahnya. Aduh, saya buka. Iya dong, Aduh. keren kan? Karena Saya saya buka. Kadif Humasnya di sini Mas Rofik. Waduh, mantap Saya yang banget dipus ini. juga ini. Kan main ini. Ini Iya. nggak ada obat emang nih acara aslian dah. Iyalah, keren parah. Dan jangan lupa di sini banyak sekali merchandise mulai dari baju, gelang, masker nih karena kan sedang pandemi nih. Masker,
Trennya juga. kayak ada tren masker ini ya. Tren masker desain grafisnya mantep gue lihat ke. Wah, ya. gila Mas Rofik udah pesen kan Mas Rofik? Oh, saya mah udah gitu. Wah, gila ini. Karena beli 2 gratis 1 katanya ya. Oh, itu sebenarnya untuk tali Oh, talinya. tali masker. Oh, tali masker. Untuk Iya. tali maskernya ya Mas Rofik. Oh, Bukan cadangan berarti ya. maskernya. Talinya Iya, cadangan. Iya, iya. itu. Jadi Ada jangan ketentuan. lupa untuk tetap ini ya, pantauin terus kegiatan kita mulai dari FF sekarang diganti ke Nautica Fest tapi isinya tetap sama. Dan stay tune in podcast Himafarin. Mungkin saya di sini Taufik Teguh Hardian sebagai podcaster undur diri. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kekurangan datang dari saya, kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Silakan Mas Taufik penutupan. Penutupannya saya dari Rofik dari tadi di sini berbicara kepada Mas Tau. Semoga ini bisa menjadi sebuah manfaat dan juga sebuah ilmu yang bisa diterapkan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat malam kawan-kawan. Stay tune in podcast ini.